Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat serial Gatra Bumi bab kedua episode yang ke-10. Dan bila mana ada yang berkenan subscribe, like maupun berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Di saat malam sudah semakin larut, langit terlihat terang dengan gemelapan beribu-ribu bintang di atas tanah berdikan menoreh. Sedangkan serangga malam seperti kunang-kunang pun tidak mau ketinggalan untuk ikut serta meramaikannya. Kala itu, Ki Ronggo, Agung Sedayu, Sekar Mirah, Glagah Putih, Roro Wulan, dan Gatra Bumi serta Putut Yudoklana sedang di atas sebuah bukit untuk memastikan apakah laporan dari Telik Sandi dari Mataram benar adanya. Setelah sampai di tempat yang mereka tuju, ternyata di lereng bukit memang banyak perapian yang dibuat oleh beberapa kelompok orang yang belum mereka kenal dengan gubuk-gubuk bambu berterbaran di bawah bukit. Dengan demikian, Ki Ronggo, Agung Sedayu berserta rombongannya segera mencari tempat yang tepat supaya dapat memantau kegiatan mereka. Setelah menemukan tempat yang mereka inginkan, sebuah lekuan batu padas yang cukup luas dengan di sekitarnya banyak pohon-pohon perdunya, maka mereka pun segera membuat rencana. Di saat itulah di lereng bukit sedang terjadi pertempuran antara orang yang bersenjata cambuk dengan sebagian wajahnya tertutup kain ikat kepala melawan orang yang bersenjata keris yang ujungnya mengeluarkan cahaya kebiru-biruan. Namun, ketika rombongan Ki Ronggo, Agung Sedayu hampir sampai ke tempat area pertempuran, ternyata pertempuran pun sudah selesai. Kemudian mereka pun kembali ke tempat semula di atas bukit. Dan pada saat itu, di kediaman Ki Ronggo, Agung Sedayu hanya tinggal Ki Jayaraga dan Ki Waskita. Namun malam yang cerah dan penuh dengan bintang-bintang di atas langit tanah perdikan menoreh, tepatnya di kediaman Agung Sedayu, rupanya belum bersahabat dengan kedua orang tua tersebut. Sebab tiba-tiba saja rumah tersebut kedatangan tamu yang tidak diundang. Beberapa orang dengan ringannya telah memasuki halaman rumah tanpa menimbulkan suara. Setelah tidak ada yang melihat kedatangan mereka, salah seorang dengan lirihnya berbisik, "Apakah kau sudah yakin tempat ini yang dimaksud Adi Rahutita?" "Benar, Kakang Putut Jalaksuro, tempat inilah yang dimaksud Adi Rahutita. Namun Kakang harus mewaspadai murid orang bercambuk itu," sambung Ki Rahutita. Ki Putut Jalaksuro mengangguk-angguk. Katanya, "Ya, aku juga mendengar orang yang kau ceritakan tadi. Namun siapakah orang bercambuk itu?" "Ia bukan menakutkan bagiku, apalagi yang berdiam di sini hanya muridnya." Dengan sombongnya Ki Putut Jalaksuro berkata kepada Ki Rahutita. "Tapi Kakang Jalaksuro harus berhati-hati dan jangan meremehkan murid orang bercambuk yang bernama Agung Sedayu itu," desis temannya yang satu lagi. "Baiklah," kata Ki Putut Jalaksuro masih sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun yang tidak diketahui oleh beberapa orang tamu yang tak diundang itu, bahwa dengan perangatannya yang tajam, kedua orang tua yang ada di dalam rumah Ki Ronggo, Agung Sedayu sudah sejak tadi bersiap-siap untuk menghadapi segala sesuatu. Sebab mereka sebenarnya sudah tahu dan menunggu apa yang akan dilakukan tamu-tamunya tersebut. Sesaat kemudian Ki Putut Jalaksuro maju beberapa langkah
di dekat pintu kayu yang kokoh. Dan dengan suara yang tidak terlalu keras, orang itu berkata, "Hei Kisana yang ada di dalam rumah, aku ingin bertemu dengan Agung Sedayu." Namun Ki Jayaraga maupun Ki Waskita masih berdiam diri, tidak menyautnya. Kemudian Ki Putut Jalak Suro mengulangi sekali lagi perkataannya. Namun belum juga ada jawaban dari dalam rumah. Ia pun tertawa pelan, namun suaranya dan getarannya seakan-akan menghentak-hentak jantung yang mendengarnya. Kemudian Ki Putut Jalak Suro itu berkata, ternyata orang yang menamakan muridnya orang bercambuk hanya bisa diam di dalam rumah dan tidak berani keluar. Lalu Ki Putut Jalak Suro tertawa lagi. Namun tertawanya terputus ketika tiba-tiba saja segulung angin yang keras telah meluncur dengan cepatnya menghantam tanah di samping tempat ia berpijak. Ternyata Ki Waskita sudah berdiri di sebelah samping rumah dan ia telah melontarkan serangan tersebut. "Ada apa di sana mencari Ki Ronggo Agung Sedayu?" bertanya Ki Waskita. Ki Putut Jalak Suro tidak menjawab, malah ia balik bertanya, "Apakah kau gurunya Agung Sedayu yang disebut orang bercambuk itu?" "Bukan di sana, aku hanya kebetulan numpang di rumah ini bersama sahabatku yang masih ada di dalam," jawab Ki Waskita. "Kisana belum menjawab pertanyaanku tadi," sambungnya. "Baiklah, jika engkau ingin tahu tujuanku mencari Agung Sedayu. Aku ingin membalaskan dendam saudara perguruanku yang telah terbunuh oleh Agung Sedayu saat bertempur di dalam peperangan. Maaf Kisana, sekarang Ki Ronggo Agung Sedayu sedang tidak ada di rumah. Yang ada hanya kami berdua yang sudah tua-tua ini." "Apakah balas dendam itu harus dibalas, sedangkan di dalam peperangan sifatnya pertempuran yang berbaur dan bercampur satu dengan yang lainnya? Dan seandainya ada yang terbunuh itu bukanlah suatu kesengajaan," berkata Ki Waskita lagi. "Itu kan bagimu orang tua, namun bagiku lain," Ki Putut Jalak Suro mengungkapkan pendapatnya. "Karena Agung Sedayu tidak ada di rumah, maka untuk melampiaskan semua itu, rumah ini akan aku luluh lantakkan di sana," berkata Putut yang bernama Jalak Suro itu. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam rumah Ki Ronggo Agung Sedayu. Dan sejenak kemudian pintu rumah pun terbuka. Lalu keluar seorang tua yang hampir sebaya dengan Ki Waskita. Ternyata Ki Jayaraga juga tergelitik dengan sesumbar tamunya itu. "Kisana, apa hubungan rumah dengan balas dendammu itu? Kalau kau ingin balas dendam, silahkan Kisana lampiaskan kepadaku yang sudah renta ini. Jangan kau hancurkan rumah ini, sebab kami berdua sekarang hanya menjaganya saja." "Siapa lagi kau Kisana? Sesurahmu seperti sudah tidak takut mati. Apa kau yang disebut orang bercambuk itu?" geram Ki Putut Jalak Suro. Kalian dengar, seandainya orang bercambuk itu ada di sini, Kisana sekalian tidak berarti apa-apa baginya. Maka jangan Kisana mencari orang itu. Hadapilah yang ada di sini saja." Karena marahnya Ki Jayaraga berkata seperti itu. Ternyata Putut Jalak Suro tersinggung. Tiba-tiba tanpa memberi peringatan, ia pun meloncat menyerang Ki Jayaraga. Namun Ki Jayaraga telah bersiap pula. Dengan tangkasnya ia pun menggeserkan kakinya ke kanan untuk mengelak dari serangan lawannya itu. Dengan demikian pertempuran pun sudah terjadi. Di halaman rumah Ki Ronggo Agung Sedayu yang cukup luas itu telah terjadi pertempuran yang sangat mendebarkan.
Ternyata pada saat itu Ki Rahudito pun juga sudah bertempur dengan Ki Waskita. Dengan tangkasnya Ki Rahudito menyerang Ki Waskita dengan cepat. Kakinya terjulurus mengarah bahu Ki Waskita. Namun Ki Waskita telah bergeser beberapa langkah ke belakang untuk menghindari serangan lawannya. Ketika tendangannya tidak dapat dihindari oleh lawannya, maka dengan cepat Ki Rahudito mengayunkan tangannya mengarah ke kening Ki Waskita. Namun dengan miringkan sedikit kepalanya, Ki Waskita pun terhindar dari serangan tersebut. Tetapi sambaran angin yang ditimbulkan dari serangan Ki Rahudito terasa perih di pelipisnya. Sejenak kemudian, pertempuran pun mulai bertambah seru. Ki Rahudito sambil meloncat dan tangannya terayun-ayun menyerang dengan cepatnya. Angin sambarannya terasa perih dan panas menerpa kulit Ki Waskita. Namun Ki Waskita dengan cepat mampu mengimbangi pula, sehingga serangan lawannya hanya angin sambaran serangan yang mengenainya. Semakin lama pertempuran keduanya pun semakin cepat. Tubuh mereka pun seperti bertebangan seperti burung serigunting yang saling menyambar. Namun yang dihadapi Ki Rahudito adalah Ki Waskita. Meskipun sudah tua, tetapi kemampuannya tidak susut. Kecepatan geraknya tidak kalah dengan lawannya. Sehingga Ki Rahudito menjadi heran dengan sendirinya. Ia mengira bahwa ilmunya dengan mudah dapat mengatasi orang tua tersebut. Tetapi kenyataannya, lawannya mampu mengimbanginya. Sementara itu di sisi lain, pertempuran antara Ki Jayaraga dengan Ki Putut Jalaksuro semakin mendebarkan. Lawan Ki Jayaraga ternyata berilmu tinggi juga. Ia telah mengerahkan segenap kemampuannya, sehingga Ki Putut Jalaksuro telah mempersiapkan ilmu pamungkasnya. Tetapi Ki Jayaraga telah mempersiapkan diri pula ketika Ki Putut Jalaksuro menyerang dengan kecepatannya, maka Ki Jayaraga pun berusaha untuk mengimbanginya. Keduanya telah meningkatkan ilmu mereka semakin tinggi. Serangan-serangan Ki Putut Jalaksuro telah mampu mengoyak pertahanan Ki Jayaraga dengan hentakan telapak tangannya. Tetapi Ki Jayaraga pun berusaha meningkatkan tenaga cadangannya. Ketika terjadi benturan, Ki Putut Jalaksuro merasakan getar yang mengguncang menyusuri urat-urat nadinya hingga menusuk jantungnya. Lawan Ki Jayaraga itu meloncat surut dan ia termangu-mangu sejenak. Ki Putut Jalaksuro tidak habis pikir. Ternyata lawannya yang sudah tua, tenaganya tidak kalah dengannya. Namun Ki Jayaraga tidak membunuhnya. Tetapi dalam hatinya ia berkata, orang ini berilmu sangat tinggi juga rupanya. Ternyata ketika terjadi benturan, membuatnya ia terkedat juga. Ki Putut Jalaksuro pun segera mengeterapkan ilmu andalannya. Maka ketika kakinya menjejak bumi, tiba-tiba tanah pun meledak, merekah, dan dari dalam rangkahan tanah seakan-akan tertiup angin pusaran. Semakin lama semakin besar dan cepat bagaikan angin puyuh mengarah Ki Jayaraga. Tetapi Ki Jayaraga yang sudah tua makan asam garam tentang ilmu kanuragan, ia pun tidak menjadi gugup menghadapi ilmu Ki Jalaksuro. Maka ketika angin pusaran mengarah kepadanya, Ki Jayaraga pun segera mempersiapkan diri. Kemudian ia telah mengangkat tangannya dengan telapak tangan menghadap ke arah angin pusaran tersebut. Sehingga gelombang getaran tenaga yang tidak kasat mata telah membentur angin pusaran yang begitu cepat mengarah kepadanya itu. Akibatnya sungguh dahsyat. Angin pusaran itu pun telah berguncang sehingga pecah berhamburan. Benda-benda di sekitarnya yang ikut hanyut pun telah berterbangan bagaikan dilempar oleh tenaga yang sangat besar. Ki Jalaksuro tidak sampai tisu ternyatanya. Ia pun segera meloncat sambil menghentakkan kedua telapak tangan yang telah berubah kemerah-merahan ke arah dada Ki Jayaraga. Seleret sinar kemerah-merahan meluncur deras, namun Ki Jayaraga sudah siap menghadapnya.
dengan memusatkan nalar budinya dan memohon izin pada Sang Penciptanya, maka kembali kedua telapak tangan dihadapkan ke putut Jalak-Suro yang sedang menghentak kedua telapak tangannya itu. Demikianlah maka kembali terjadi benturan tenaga yang sangat dahsyat. Gelombang panas bagaikan fata morgana dari Ki Jayaraga menghantam ilmu yang dipancarkan dari putut Jalak-Suro, sehingga telah mengakibatkan pantulan getaran tenaga serta membalik ke lawan Ki Jayaraga. Akibatnya Ki Putut Jalak-Suro pun bagaikan tanpa daya terhempas, terbanting di atas tanah. Sesaat kemudian ia pun menggeliat sebentar dan napasnya pun berhenti untuk selamanya. Sedangkan Ki Jayaraga bergetar surut dan hampir saja tubuhnya terjengkang di tanah. Namun Ki Jayaraga masih mampu mempertahankan keseimbangannya. Tidak terasa sinar mentari telah mengintip di sela-sela perpohonan dan udara segar pun terasa di dada Ki Jayaraga setelah ia mengatur pernapasannya. Sedangkan Ki Putut Jalak-Suro telah dibawa pergi oleh salah satu temannya yang datang bersamanya di saat ia menyatroni kediaman Ki Ronggo Agung Sedayu. Sementara itu, Ki Waskita masih bertempur dengan sengitnya dengan Ki Rahudita. Tak disangka lawannya berilmu tinggi juga. Pukulannya cepat dan angin sambarannya terasa panas dan pedih bila terkena kulitnya. Dan di sela-sela pertempuran itu, Ki Waskita sempat bertanya, "Kisana, apakah permainan ini akan kita lanjutkan sampai tuntas? Sedangkan teman yang ilmunya ngedap-ngedapi itu telah dibawa pergi karena ia sudah tak bernyawa lagi." "Kau terkejut, Kisana?" Dengan jumawanya Ki Rahudita tertawa terbahak ketika sambaran angin pukulan dapat menyakiti kulit lawannya. Namun ketika mendengar ucapan Ki Waskita, Ki Rahudita meloncat surut dan melihat sekelilingnya. Ternyata kedua temannya memang sudah tidak berada di tempat tersebut. "Apa benar katamu tadi, Kisana? Ki Putut Jalak-Suro telah terbunuh dan telah dibawa pergi?" "Benar, Kisana. Dan pertempuran ini apa akan kita teruskan?" berkata Ki Waskita. "Aku rasa tanggung kalau tidak kita selesaikan sekarang, Kisana, karena ilmuku belum seluruhnya aku keluarkan," sombong yang bernama Ki Rahudita itu. "Sebetulnya tujuan Kisana mencari Ki Ronggo Agung Sedayu, apa benar ingin balas dendam atau ingin memamerkan kemampuanmu?" bertanya Ki Waskita selanjutnya. Ternyata orang tanah perdikan munah ini mulutnya tajam juga. Di samping kondang di seantero tanah telatah Mataram tentang banyak orang yang linwe. "Cukup," bentak Ki Waskita. "Kau jangan bawa-bawa orang menurah. Sekali lagi aku katakan bahwa aku hanya menumpang di kediaman Ki Ronggo Agung Sedayu ini." Kembali Ki Rahudita itu tertawa. Lalu lanjutnya, "Hei Kisana, apa bedanya? Sekarang kau juga ada di tanah perdikan menureh. Bahkan mungkin kau sendiri dilahirkan di tempat menureh juga." "Kurang ajar kau, Kisana." Tergelitik juga kesabaran Ki Waskita, sehingga saking menahan rasa amarahnya, Ki Waskita pun menggeretakkan giginya. "Ternyata kau tidak bisa dieman, Kisana," berkata Ki Waskita. Maka sesaat kemudian Ki Waskita telah menghentakkan kedua tangannya ke arah Ki Rahudita. Serangannya datang bagaikan badai, sehingga lawannya harus berloncatan surut beberapa langkah. Kemudian Ki Rahudita dengan tajam matanya menatap ke wajah Ki Waskita. Setelah melihat sejenak, ia pun tertawa pelan, namun lama-kelamaan tertawanya seakan-akan bergelombang.
Sehingga dedaunan dan pepohonan telah terguncang. Daun-daun yang sudah mengering telah berguguran dan berserakan di halaman kediaman Ki Ronggo Agung Setayu. Getaran suara tertawa itu seakan-akan telah menguyak selaput telinga dan menggetarkan jantung. Namun, Ki Rahudito itu terkejut ketika melihat lawannya lama-kelamaan tubuhnya telah menjadi kabur dan tahu-tahu telah menghilang. "Kau memang dedemit," geram Ki Rahudito. Sesaat kemudian ia pun mulai mengungkapkan ilmu mengentengkan tubuhnya, sehingga tubuhnya melayang bagaikan selai kapuk randu yang siap berterbang mengikuti arus angin. Dan ketika ada seperti bayangan melesat dengan cepat ke arahnya, tubuhnya pun seperti terdorong dan kemudian mengambung ke atas. Ilmu Ki Rahudito seperti menyerupai ajian lembu sekilan, namun bedanya ketika angin sambaran mengenai dirinya, ia seperti terdorong dan mengambung dengan entengnya. Maka serangan lawannya hanya mengenai tempat yang kosong. Sedangkan ajian lembu sekilan, ketika serangan lawan berjarak 1 kilan, serangan itu seakan-akan tertahan dan orang yang diserang masih berada di tempat. Kemudian Ki Waskita telah menampakkan dirinya kembali. Ia pun mengerutkan dahinya. Dalam hatinya ia berkata, "Pengembangan ilmu apa lagi ini?" Namun Ki Waskita bukanlah orang yang baru berkecimpungan di dalam ilmu kanuragan. Ia pun seperti hanya Ki Jayaraga yang mengembara menjelajahi beberapa padepokan maupun perguruan yang ada di tlatah Mataram dan sekitarnya. Maka sesaat kemudian Ki Waskita telah melepaskan kain ikat kepalanya. Tetapi itu bukanlah kain ikat kepala yang pernah menggetarkan lawan-lawannya di saat ia masih mengembara. Namun perihal itu tidak akan mempengaruhi pada ilmunya. Walau ikat kepalanya cuma terbuat dari kain biasa. Ketika lawannya masih bangga akan kemampuan ilmunya, Ki Rahudito dikejutkan suara ledakan yang ditimbulkan oleh hentakan kain ikat kepala lawannya. "Kau terlihat kebingungan di sana," berkata Ki Waskita sambil sekali lagi menghentakkan ilmu ikat kepalanya seperti suara lecutan sebuah cambuk. Ki Rahudito mengamati senjata lawannya. Ia pun berpikiran bahwa Ki Waskita ini guru Agung Setayu, sehingga ia pun telah berdiri di atas tanah lagi. Kemudian katanya, "Apa hubunganmu dengan Agung Setayu? Dan kenapa Kisanak tidak bersenjata cambuk?" Mendengar pertanyaan lawannya, Ki Waskita pun segera tanggap bahwa lawannya mengira dirinya adalah guru Agung Setayu. Karena itu, ia telah kembali menghentakkan ikat kepalanya yang telah dilambari tenaga dalamnya. Kemudian ia lecutkan menyerupai lecutan sebuah cambuk. Maka terdengar suara yang menggelegar bagaikan suara guntur, sehingga telah mengagetkan lawannya yang masih belum siap itu. Sampai-sampai Ki Rahudito meloncat surut beberapa langkah. Lawan Ki Waskita itu pun menjadi marah, tetapi ia terbentur pada suatu kenyataan bahwa lawannya memiliki ilmu yang tinggi. Namun ia pun tidak ingin terlalu berlama-lama. Ki Rahudito pun telah berniat segera mengakhiri pertempuran tersebut. Maka Ki Rahudito itu segera mengerahkan kemampuan yang tertinggi dan secepatnya mengakhiri lawannya yang bersenjata ikat kepala itu. Namun Ki Waskita pun telah mempersiapkan diri pula. Ia pun telah mengamati lawannya yang terlihat gelagatnya akan segera ingin mengakhiri pertempuran. Tetapi Ki Waskita masih belum tahu apa yang akan dilakukan oleh lawannya itu. Ki Rahudito kemudian dengan kemampuannya bergerak cepat berusaha menekan lawannya. Namun Ki Waskita pun segera mengimbangi kecepatan gerak lawannya dengan kemampuan pula. Ketika lawannya menyerang dengan hentakan yang secepat kilat, maka Ki Waskita memang terdesak beberapa langkah ke belakang. Tapi
lawan Ki Waskita tidak memburunya. Bahkan Ki Rauda itu meloncat surut untuk mengambil jarak. Ia pun kemudian telah membersihkan diri untuk segera berusaha menghabisi perlawan dengan ilmu pamungkasnya. Entah apa yang dilakukannya. Yang terlihat lawan Ki Waskita telah memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Ketika melihat itu, Ki Waskita segera mempersiapkan diri pula. Maka kedua ujung ikat kepalanya yang telah dilambari segenap tenaga dalamnya telah digenggamnya dengan erat. Dan kemudian Ki Rauti pun segera meloncat dengan cepat menyerang dengan sisi telapak tangan ke kening Ki Waskita. Tetapi Ki Waskita sengaja tidak menghindar serangan tersebut. Ikat kepalanya yang ia rentangkan segera dihentakkan menyongsong sisi telapak tangan lawannya. Namun ketika terjadi benturan antara ujung ikat kepala Ki Waskita dengan sisi telapak tangan Ki Rauda, lawan Ki Waskita telah terpental ke belakang. Tetapi yang tidak terduga oleh Ki Waskita, tiba-tiba dari mulut Ki Rauda telah menyemburkan senjata rahasia yang mengarah tubuhnya. Dan rasa-rasanya serangan itu begitu cepatnya, bagaikan sebuah anak panah yang dilontarkan dari busurnya. Ki Waskita melihat seperti beberapa buah jarum telah menghambur dari mulut lawannya dengan dorongan sebuah tenaga yang sangat besar. "Hati-hati dengan ejaan pancar utah," teriak Ki Jayaraga memperingatkan Ki Waskita. Sehingga Ki Waskita tidak mau menerima akibatnya. Ia pun segera menghentakkan ikat kepalanya dengan disendal pancing untuk menangkis semburan senjata lawannya itu. Sehingga bagaikan angin pusaran telah menghentak hembusan senjata itu dan merontokkan jarum-jarum yang halus yang diarahkan kepadanya. Bahkan ada beberapa senjata rahasia itu mental balik mengenai tubuh Ki Rauda. Sejenak kemudian terdengar jeritan yang menyayat dari mulut Ki Rauda. Ternyata beberapa senjata jarum halusnya telah mental membalik menembus tubuhnya. Jarum-jarum halus itu telah bersarang di bagian dalam tubuh Rahutita dan bahkan menembus jantungnya. Tubuh Ki Rahutita terbaring di atas tanah. Terlihat tubuhnya mengeliat sebentar, namun Ki Rahutita sudah tidak bergerak lagi untuk selama-lamanya. Ketika melihat lawannya terkena senjata rahasianya sendiri dan mengakibatkan tubuh lawannya tidak bisa bangkit untuk selamanya, Ki Waskita pun menarik napasnya panjang-panjang. Lalu ia pun seperti bergumam pada dirinya sendiri. Hidup adalah perjalanan, dan hidup juga perjuangan. Apapun yang baru terjadi maupun sebaliknya itu, semua adalah kenyataan. Semua sudah ada yang mengaturnya. Ternyata hidupku yang sudah tua ini belum terhindar dari masalah yang ada di bumi ini. Walaupun aku telah meninggalkan masa lalu, tetapi kenyataan masalah itu bisa datang menghampiri. Bahkan aku sendiri yang mencarinya. Namun Ki Waskita terkejut hingga meloncat untuk bersiap diri menghadapi kemungkinan yang akan terjadi. Ketika di dekatnya Ki Jayaraga berdehem atau berkata lirih, "Ada apa, Ki Waskita? Sepertinya melihatku seperti melihat hantu saja." Ternyata dua orang itu masih bisa saja bersenda gurau, sehingga mereka pun tertawa bersamaan. "Ki Jayaraga, kau mengejutkan aku saja." Tak terasa, waktu pun sudah mendekati pagi. Suara kokok ayam telah saling bersaut-sautan, sehingga halaman kediaman Ki Ronggo Agung Sedalu kembali seperti semula lagi setelah terdengar guruan Ki Jayaraga dan Ki Waskita. Demikianlah
cerita silat serial Gatra Bumi bab 2 episode yang ke-10 dan nantikanlah episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.